Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan teman-teman bisa betah dalam menonton video ini. Untuk kali ini saya akan menjelaskan bagaimana pentingnya nasional, pertahanan nasional maksudnya. Kemudian yang kedua, strategi nasional. Dan yang ketiga, strategi pertahanan nasional, seperti itu. Mungkin kita mulai dari poin pertama ya teman-teman. Pentingnya pertahanan adalah sebuah aspek yang memang sangat dibutuhkan di dalamnya, baik secara spiritual ataupun secara intelektual ataupun secara finansial, seperti itu. Karena kalau tidak ada pertahanan, di mana kita akan menjalankan suatu hal yang memang di situ butuh dalam segi pertahanan, seperti itu. Contohnya negara Indonesia ataupun suatu organisasi ataupun suatu rumah misalnya. Kalau tidak ada pagar, siapa yang akan menghalangi hantaman-hantaman angin yang di luar, seperti itu. Apalagi secara kenegaraan, memang butuh pertahanan itu. Memang sangat butuh pertahanan itu dalam suatu negara. Siapa yang akan menjaga kedaulatan Republik Indonesia pada akhirnya kalau tidak ada pertahanan? Dan siapa yang akan menjaga negara Indonesia kalau ada ancaman-ancaman dari luar, baik ancaman dari luar ataupun ancaman dari dalam, seperti itu. Misal contoh, ada ancaman dari kasus yang memang sekarang ini memang memarak, seperti itu, atau memang viral, seperti itu. Ancaman nuklir ataupun ancaman bom yang memang mengancam suatu negara Republik Indonesia. Kalau tidak ada tentara ataupun kalau memang tidak ada pertahanan Republik Indonesia, bagaimana, seperti itu? Bukankah Indonesia ini makin hancur, seperti itu? Bukankah Indonesia sekarang sudah hancur? Apalagi tidak ada pertahanan, makalah makin hancur itu. Seperti itu. Iya, memang betul. Sangat penting sekali pertahanan nasional itu, seperti itu. Sangat penting sekali, teman-teman. Jadi ibaratkan seperti ini saja. Dalam tubuh ini tidak ada tangan misalnya, atau dalam tubuh ini tidak ada kaki, atau dalam tubuh ini tidak ada otak misalnya. Siapa yang mau berpikir untuk menggunakan tangan tersebut meskipun tangan tersebut ada tapi otaknya tidak ada, seperti itu? Siapa yang akan menjaga badan ini untuk tidak disentuh oleh orang lain ataupun untuk tidak dimasuki kayak semacam penyakit, seperti itu? Berarti kan yang harus beraksi itu adalah tangan, seperti itu. Adalah tangan, seperti itu. Kemudian yang kedua, kalau misal tidak ada kaki, yang mau melangkah untuk mencapai suatu hal, kalau tidak ada kaki, otomatis kan tidak akan sampai, seperti itu. Meskipun punya otak, tapi tidak ada tangan, tapi tidak ada kaki. Bagaimana mencapai suatu hal kalau tidak ada kaki, seperti itu? Kemudian yang ketiga, tidak ada tangan misalnya, seperti itu. Misal ada orang yang mau melecehkan kita, orang yang mau menzalimi kita misalnya, kalau tidak ada tangan, siapa yang mau lawan, seperti itu? Masa kaki digunakan untuk melangkah? Boleh saja kapan-kapan kita menggunakan kaki, tapi tidak seterusnya menggunakan kaki. Memang harus dibutuhkan tangan tersebut, seperti itu. Jadi
Kembali pada permasalahan dari awal, pertahanan nasional itu penting seperti itu. Dikaitkan dengan strategi nasional. Strategi itu penting, teman-teman. Strategi itu adalah sebuah upaya untuk mencapai suatu hal, baik secara ekonomi ataupun secara pertahanan ataupun secara pun politik seperti itu. Sangat penting. Kenapa demikian? Kalau semisal tidak ada hal tersebut, kalau semisal tidak ada ekonomi, kalau misal tidak ada pertahanan, kalau semisal tidak ada politik di dalamnya, bagaimana keberlangsungannya suatu negara ini untuk mencapai suatu tujuan yang memang di dalamnya dibutuhkan oleh suatu negara untuk keberlangsungan negara Republik Indonesia. Seperti itu. Apakah mungkin misalnya ada pertahanannya tapi tidak ada politiknya, Indonesia ini akan berlangsung seperti itu? Apakah mungkin politiknya ada tapi ekonominya tidak berlangsung, tapi ekonominya secara ekonomi kalah ataupun secara ekonomi tidak ada? Apakah berlangsung suatu negara ini? Tidak seperti itu. Jadi sangat penting kedua-duanya, itu sangat dimiliki, sangat penting kedua-duanya, sangat berkesinambungan pertahanan ataupun strategi nasional seperti itu. Memang tiga hal tersebut mencakup dari segala aspek. Memang mencakup dari segala aspek, baik secara politik ataupun secara ekonomi ataupun secara kedaulatan Republik Indonesia. Seperti itu. Kita lihat dari ekonomi dulu seperti itu. Kita lihat ekonomi dulu. Apalagi ekonomi yang sekarang semakin memarak dengan banyaknya pengangguran di Indonesia ini, bukan malah ditingkatkan. Secara ekonomi Indonesia ini malah makin anjlok karena ekonomi. Dengan faktor apa? Faktor dari sebuah korupsi di Indonesia ini bukan makin istilahnya, bukan makin berkurang, malah makin bertambah seperti itu. Dari berbagai banyak seperti itu. Jadi kalau membaca secara teori seperti itu, Indonesia itu bukan lagi menyimpang dari teori, melainkan berpisah lagi, istilahnya membuat teori sendiri, bukan menghilangkan korupsi, melainkan mensosialisasikan sebuah korupsi seperti itu. Istilahnya bukan mengajarkan mengurangi terjadinya korupsi, melainkan mengajarkan bagaimana berpolitik ataupun bagaimana berkorupsi seperti itu. Jadi kalau bagi saya hidup di Indonesia itu sulit untuk menyimpang dari kata-kata korupsi, untuk menyimpang dari kata-kata yang bau-baunya politik seperti itu, teman-teman. Jadi kalau memang mengkaji dari segala aspek tiga hal tersebut yang saya bahas dari awal itu, saya menyimpulkan memang harus ada gebrakan-gebrakan yang memang berdampak kepada masyarakat secara luas seperti itu, baik secara ekonomi ataupun secara militer, pertahanan ataupun secara industri dan lain sebagainya seperti itu. Harus ada gebrakan secara ekonomi seperti itu, teman-teman. Kenapa demikian? Mengkaji
ekonomi di Indonesia itu sangat miris sekarang teman-teman. Apalagi pergaulan itu akan berpengaruh terhadap ekonomi. Pergaulan secara kepemudaan, pergaulan secara dan lain sebagainya seperti itu teman. Sangat sangat berpengaruh seperti itu. TNI harus ada gebrakan juga, harus lebih mempertahankan republik ini, baik secara ancaman ataupun dan lain sebagainya seperti itu. Militer Indonesia. Mungkin sekarang ini saya menjelaskan hal ini mungkin agak secara keindonesiaan seperti itu. Tapi namun yang saya jelaskan ini adalah sebuah pengetahuan saya seperti itu. Mungkin saya tidak bisa memberikan saran-saran yang memang progresif ataupun memang berdampak besar terhadap Indonesia. Namun ini adalah kemampuan saya untuk memberikan sebuah kritik atau saran kepada Republik Indonesia seperti itu. Tidak banyak yang saya sampaikan. Tidak banyak yang saya sampaikan hari ini. Tidak banyak yang saya sampaikan di dalam konten ini. Karena sebuah upaya saya untuk menyampaikan aspirasi saya terhadap negara ini. Karena itu adalah suatu hal yang memang yang dimiliki oleh saya untuk Indonesia lebih maju ke depannya, untuk Indonesia lebih bersinar ke depannya seperti itu. Ya, mungkin itu saja ya. Akhirnya dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.